Belum ngadu. Oh, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita memujikan tambah hari, tambah cinta. Amin. Saya yakin kita di sini bukan kemauan Yesus, saudara. Karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Oh, kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Allah kami kasih.
Kalau jadi orang Kristen rewel bahaya saudara. Bener nggak? Nggak boleh rewel saudara jadi orang Kristen. Bener nggak? Ya pada waktu satu mesa anak begini, ya mesti masuk tuh lubang pasti mati. Aku ditolong nggak ditolong, tetap percaya pada wangel saudara. Kalau ditanya kira-kira ditolong Tuhan percaya apa enggak, wangel nantinya. Tapi tetap percaya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Puji Tuhan. Kita masuk karena biar waktunya karena memburu. Kita akan masuk dalam doa untuk renungan firman. Kita tetap berdiri saudara. Kita memujikan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oh haleluya. Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
semuanya ini karena kasih anugerah hidup kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kebaikan kami bagaikan kain kompal lain. Tapi kami percaya Engkau jadikan kami berharga di mata. Engkau jadikan kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam renungan malam. Kami percaya kuasa-Mu semakin nyata, kasih-Mu semakin nyata, kemurahan-Mu atas kami semakin melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu penuh dengan segala keagungan dan kebesaran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom saudaraku, apa kabar? Ngantuk? Tidak ya? Haleluya. Terima kasih Ibu Maria memberikan kesempatan saya untuk sampaikan firman. Ya, saya sangat percaya tidak pernah kebetulan, amin. Saudara, sebelum saya datang, saya doa Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Ya, jadi kita kalau mau khotbah nggak sembarangan juga apa yang harus kita sampaikan. Jadi saya dapat firman, ini cukup panjang, nanti saya akan bacakan karena bahasanya sangat sederhana. Itu berbicara tentang pemberontakan umat Israel. Jadi ini di dalam Bilangan 14, Bilangan 14 ayat 1 dan seterusnya. Ini panjang sekali. Nah, saudaraku, di dalam perikop ini menceritakan pemberontakan umat Israel. Jadi Musa ini mengirim ke-12 pengintai, kemudian mereka balik, dan yang dikirim itu adalah pemimpin-pemimpin suku. Jadi kepala sukunya dikirim, 12 dikirim, kemudian 10 balik. Mereka memberikan laporan, ya, laporan yang gak bagus, tapi Joshua dan Kaleb dia memberikan satu laporan yang bagus. Nah, di sini saudaraku, bagaimana ketika ke-12, ketika persoalan ini disampaikan Musa di hadapan Tuhan, saudara. Nah, di hadapan Tuhan. Jadi di sini ada yang tidak percaya bahwa Tuhan telah memberikan mereka tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Mereka tidak percaya. Kita lihat bagaimana respon Tuhan. Perjalanan kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus itu juga sama seperti orang Israel itu. Perjalanan orang Israel itu dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita menjadi pemimpin juga sama seperti orang Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, kita tahu bahwa ketika Musa membawa orang Israel itu keluar dari Mesir, itu kuasa Tuhan sangat besar. Jadi katakan 10 tulah memaksa, jadi Firaun bertekuk lutut, memaksa orang Mesir bertekuk lutut, dan Tuhan lakukan mukjizat sangat besar. Pada saat dia keluar, lautan tidak ada jalan, Tuhan buka jalan di lautan. Itu luar biasa. Bukan hanya lautan saja. Ketika Sungai Yordan tidak ada jalan, Tuhan buka jalan juga. Nah, di sini saudaraku, ketika mereka ini sudah mendekat tanah Kanaan itu, saudara, jadi disuruh mengintai ke sana. Nah, jadi disinilah ketika mereka memberikan laporan, kemudian disinilah ada satu pemberontakan dari orang Israel kepada Tuhan. Dari tadi ya Bapak sampaikan terus tentang ketaatan ya. Pemimpin itu harus seperti apa. Saya akan bacakan, dan ini panjang, dan saudara dengar baik-baik. Ini bahasanya sangat sederhana. Saya akan bacakan ya. Di dalam Bilangan 14 ayat 1,
Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri ini yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran oleh kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan menceritakan kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan yang menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa akan mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia mau menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku akan mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar
pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah kumasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan hari yang dihitung 1 hari 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis, dan di sinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa itu telah mengintai negeri itu, yang sudah pulang, dan menyebabkan segenap umat bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin, membawa orang Israel dari perbudakan. Tuhan akan bawa dia ke tempat negeri yang dijanjikan, tempat yang subur, yang makmur, tanah perjanjian itu. Nah, pada saat sudah mau sampai di situ, saudaraku, Musa mengirimkan ke 12 pengintai, saudaraku, dari ke-12 pemimpin suku, saudara. Jadi, saudaraku, pada saat dia masuk ke situ, jadi ke-10 suku itu, ketika dia melihat seperti itu, saudaraku, dia ketakutan. Tapi Joshua dan Kaleb ini juga melihat seperti itu. Apa yang mereka lihat, saudaraku? Jadi Musa menyuruh mereka melihat apakah tempat itu subur, apakah di tempat itu musuh-musuhnya itu, kubu-kubu pertahanannya apakah kuat. Mereka melihat, saudaraku, tempat itu memang subur. Mereka bawa pulang contoh anggur, contoh tumbuh-tumbuhan itu subur, saudaraku. Tetapi ke 10 suku itu, 10 kepala itu, saudaraku, yang mengintai, waktu dia mengintai seperti itu, dia lihat, saudara, dia lihat orang enak, saudaraku, seperti orang raksasa. Kubu-kubunya itu begitu kuat, saudaraku. Bahkan dia sampaikan kepada orang Israel bahwa orang-orang di situ memakan manusia, saudaraku.
Sedangkan sebaliknya seorang Joshua dan Kaleb, saudaraku, dia juga melihat seperti itu. Dia melihat juga orang-orang di situ, bahwa dia juga lihat orang-orang enak itu juga kuat, tinggi, besar. Tapi yang luar biasa apa yang dimiliki Kaleb dan Joshua itu berbeda, saudara. Berbeda. Jadi Joshua dan Kaleb itu melihat dia melihat itu, dia tahu tantangan itu begitu berat. Dia tahu orang enak itu begitu besar. Tetapi Joshua dan Kaleb katakan apa? Karena Joshua dan Kaleb tetap berpegang bahwa tempat itu Tuhan akan berikan kepada mereka. Dan Joshua dan Kaleb punya satu keyakinan, tempat itu akan Tuhan berikan kepada kita. Karena kita pergi ke sana, bukan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan menyertai kita. Itu satu keyakinan Joshua dan Kaleb. Dia bisa maju ke sana, saudaraku. Karena dia yakin bahwa tempat itu, bahwa Tuhan yang berikan, karena ada penyertaan Tuhan. Tetapi ke-10 pemimpin ini, saudaraku, beda. 10 pemimpin itu dia melihat tantangan itu begitu berat, saudaraku. Dia begitu berat, saudaraku. Dia tidak melihat Tuhan, saudara. Maka di sini, saudaraku, dari tadi kita berbicara tentang pemimpin, kita juga hati-hati, ya, pemimpin. Saudara bisa lihat ke-10 pemimpin ini pulang, dia memberikan satu kabar yang gak bagus. Karena dia lihat dari kekuatannya sendiri, saudaraku. Dia memberikan kabar gak bagus. Semua orang Israel itu dari sebagian besar ke-10 suku itu, saudaraku, berontak kepada Tuhan, saudara. Maka di sini, saudaraku, pentingnya seorang pemimpin, saudara. Kita menjadi pemimpin, apalagi kita memimpin, kita menjadi gembala, saudaraku, sangat menentukan. Bukan hanya di dalam gereja saja, saudara. Di dalam hal apapun, saudara, kecenderungan orang itu bisa mengikuti pemimpinnya. Kecenderungannya seperti itu. Kalau pemimpinnya, saudara bisa lihat di dalam pekerjaan, kalau pemimpinnya misalnya bisa korupsi, kecenderungannya di bawah juga begitu. Tapi kalau misalnya pemimpinnya itu selaku jujur, ya, integritasnya bagus, kecenderungannya bahwa di dalam bawahnya itu ikut, saudara. Kecenderungannya seperti itu. Maka di sini, saudaraku, harus ada satu keteladanan kita menjadi pemimpin, harus ada satu keteladanan. Di dalam rumah tangga, suami istri, suami juga harus menjadi satu keteladanan. Jadi teladan pemimpin yang memberikan contoh yang benar. Tapi kalau pemimpin, kalau kepala rumah tangga contohnya nggak bagus, nanti anak-anak cenderung akan meniru, saudara. Maka di dalam gereja juga seperti itu, saudaraku. Kecenderungan kita juga harus ada menjadi pemimpin itu bukan hanya mengandalkan kekuatan kita saja. Jadi kita menjalankan gereja ini, kalau kita menggunakan kekuatan kita nggak sanggup, saudara, nggak sanggup. Saya sangat bangga dengan ibu, ya, bagaimana kita lihat ya di GPD ini, walaupun dengan segala mungkin ada keterbatasan bisa jalan, nggak gampang, saudara. Kalau ibu tidak mengandalkan Tuhan itu nggak bisa, saudara, nggak bisa, ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita nggak bisa, saudara. Maka di sini, saudaraku, kita menjadi gembala, ya. Kita bukan hanya mengandalkan kekuatan kita saja, tetapi kita juga mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, saudaraku. Tuhan menyertai kita, tidak ada perkara yang mustahil, saudaraku. Tuhan menyertai kita, saudara. Ya, seperti Joshua ini ketika dia mau masuk di situ, saudaraku, dia percaya maka janji itu dia akan miliki, saudara. Tapi saudaraku bisa lihat bagaimana ke-10 pemimpin itu di hadapan Tuhan, saudaraku, ya, di hadapan Tuhan mereka kena tulah mati, saudara. Tapi semua jemaat Tuhan yang dari 10 suku itu, saudaraku, semuanya yang angkatan Joshua dan Kaleb, saudaraku, Tuhan tidak berikan, mereka tidak bisa masuk. Jadi dari 40 hari Tuhan jadikan 40 tahun
Untuk apa? Semua yang tidak taat, saudaraku, semua yang tidak percaya apa yang telah Tuhan persiapkan itu, semuanya mati, saudaraku. Angkatan Yosua dan Kaleb semuanya mati. Karena kenapa? Karena Tuhan telah menyediakan yang baik bagi mereka, tapi dia tidak percaya, saudaraku. Dia tidak taat, dia tidak percaya, makanya semuanya mati. Hanya Yosua dan Kaleb bisa masuk. Yang lain tidak bisa masuk. Semuanya di angkatan yang di bawah baru bisa masuk. Semua yang pernah melihat keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di hadapan mereka, mereka tidak percaya, tidak boleh masuk. Hari ini kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita juga bagaimana kita menggembalakan. Kita sudah banyak melihat mukjizat-mukjizat yang apa yang telah Tuhan lakukan. Kalau hari ini kau tidak percaya sama Tuhan, saudaraku, maka janji-janji Tuhan itu tidak akan kau miliki. Maka di sini diperlukan apa, saudaraku? Kita sudah mengalami banyak mukjizat-mukjizat pertolongan Tuhan. Seharusnya pada saat ini, saudaraku, kita menjalani hidup kita, menjalani gereja kita percaya ada campur tangan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini seorang pemimpin harus seperti itu, saudaraku. Harus seperti itu dia baru miliki, saudaraku. Maka di sini, saudaraku, kita harus melihat seperti itu. Seperti apa yang terjadi kepada Yosua dan Kaleb, seperti itu. Dia taat, dia percaya apa yang Tuhan sediakan itu. Tapi ke-10 pengintai itu, kemudian semua orang yang mengikutinya tidak percaya, semuanya tidak mendapatkan janji Tuhan itu. Maka di sini kau renungkan baik-baik, saudaraku. Tuhan mau kita percaya kepadanya. Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Siapa yang bisa menolong saudara? Siapakah yang bisa menolong saudara? Orang kalau 1 kali, 2 kali berpikir, saudara. Saudara kandung juga sama. Siapa yang bisa menolong kita? Maka kita jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan itu sangat peduli. Tuhan itu sangat peduli. Waktu kita menjalankan gereja, mungkin seperti tadi Pak Martin sudah memberikan contoh bagaimana kehidupannya, bagaimana Tuhan pelihara. Ya. Kita jalankan. Kan ada orang menjalankan, dia bergantung kepada manusia. Dia menjalankan bergantung pada manusia. Tapi ada orang dia bergantung sama Tuhan, saudaraku. Kelihatannya tidak berdaya. Seperti tadi Bapak juga saya bicara, sepertinya tidak berdaya. Sepertinya pemimpin ini tidak berdaya. Padahal dia mengandalkan Tuhan. Ya. Padahal dia mengandalkan Tuhan, saudaraku. Maka di sini saya mau ingatkan kepada saudara hari ini, kau lihat di dalam kehidupanmu, di dalam mengikuti Tuhan, baik kita di dalam pelayanan, saudaraku. Tuhan itu sangat peduli. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan itu tahu pergumulan hidup kita, saudara. Tahu betul, saudara. Saya pernah mengalami satu pergumulan hidup, saudaraku, dan itu sering. Saya dulu backgroundnya pengusaha, saudara. Di dompet saya itu banyak duit, saudara. Tapi saya jadi gembala, di dompet saya nggak ada uang. Saya gembalakan orang dari susah jadi kaya, sudah kaya nanti dia lupa. Ya, karena Ibu Maria bilang benar juga. Saya ini dari atas sampai ke bawah semua itu dikasih orang, semuanya. Ya, tapi saya tidak pernah minta-minta, nggak pernah minta-minta. Ya. Jadi orang lihat kita kaya. Tapi istri saya kan ikuti saya, bukan Martin aja, Pak Martin. Istri saya kok bilang, kok saya santai-santai aja walaupun dompet tidak ada. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Tidak tinggal diam. Pernah saya mengalami satu pergumulan, saudaraku. Saya bergumul pada waktu siang hari, saudara, saya bergumul.
Waktu saya berkumpul begitu, Tuhan katakan, angkat kepalamu, lihatlah, lihat ke atas. Waktu itu saya lihat apa, saudara? Saya lihat matahari pas di tengah, saudaraku. Itu begitu terang. Jadi awan-awan itu begitu luar biasa. Tiba-tiba Roh Kudus katakan, engkau menjadi pelayanku. Aku yang menciptakan itu semua. Kenapa kamu takut? Roh Kudus berbicara ke saya, kenapa kamu takut? Matahari dan segalanya itu adalah aku yang menciptakan. Engkau adalah pelayanku. Kenapa kamu takut? Di siang hari itu saya nangis, saudaraku, saya nangis di hadapan Tuhan. Nangis, saudara. Belum selesai. Pada waktu malam, saudaraku, pada waktu malam, saya juga lagi bergumul. Tuhan bicara seperti itu, saya belum terlalu yakin Tuhan katakan seperti itu. Tiba-tiba saya keluar dari rumah, saudaraku. Di malam itu Tuhan katakan, angkat kepalamu ke atas. Saya lihat, pas bulan ada di tengah-tengah, begitu terang. Bintang-bintang itu begitu banyak, begitu indah, begitu luar biasa. Roh Kudus katakan sekali lagi, kenapa kamu takut? Aku yang menciptakan itu semua. Kamu adalah pelayanku. Kenapa kamu takut? Saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan, saudara. Saya minta ampun sama Tuhan. Ternyata, saudaraku, Tuhan itu sangat peduli sama kita. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya. Seperti itu, saudara. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam perjalanan ini, saudaraku, ya, hanya Joshua dan Kaleb yang percaya kata Tuhan. Pada saat di usia waktu dia pemberontakan ini, usia Kaleb itu baru 40-an tahun, masih hebat-hebatnya, saudaraku. Tapi waktu dia sudah membawa orang Israel itu keliling 40 tahun, dia sekitar 85 tahun, saudaraku, dia tetap minta tempat yang dia pernah lihat. Tempat itu yang ditakuti oleh orang Israel, orang-orang enak di tempat Hebron itu. Dia minta tempat itu, Tuhan berikan tempat itu. Usia 85 tahun, saudaraku. Itu dia percaya, saudara. Dia percaya apa yang Tuhan katakan. Joshua dan Kaleb itu dapat, saudara. Saudara perhatikan, Joshua dan Kaleb dan angkatan di bawahnya bisa masuk tanah perjanjian itu. Tapi, saudaraku, Musa tidak boleh masuk. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Ya, Musa itu tidak boleh masuk. Musa hanya diboleh melihat, saudara. Ya, coba kalau saudara seperti Musa. Coba saudara renungkan kalau saudara seperti Musa. Kecewa nggak sama Tuhan? Dia sudah lakukan dari pertama bagaimana dia membawa orang Israel, dia mempertaruhkan nyawanya, dia lakukan itu semua, saudaraku. Ketika mau masuk, nggak boleh masuk. Tuhan katakan kau hanya melihat. Apa yang dilakukan Musa? Dia tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Perkaranya kelihatannya sepele saja, saudara. Waktu orang Israel mengalami tidak punya air, saudaraku, Tuhan hanya suruh dia bicara sama batu itu keluar air, perintahkan keluar air. Tetapi Musa kesal, saudaraku, dia ambil tongkat, dia pukul-pukul, saudaraku. Dan Tuhan menghukum dia. Dan dia tidak boleh masuk. Dan dia hanya melihat saja. Itu yang terjadi kepada Musa. Coba Anda bayangkan kalau kita seperti Musa, pasti kecewa. Saya sudah punya jasa yang banyak. Saya sudah punya jasa yang banyak. Pasti kecewa. Apalagi nanti di dalam gereja, mungkin kita mengandalkan orang ini, jasa kita sudah sangat besar, membuat dia bangkit kembali, membuat dia diberkati, saudaraku. Karena kita berpikir jasa kita besar, saudaraku.
Kita gampang kecewa sama Tuhan satu. Tetapi kita harus belajar daripada saudara Musa, saudaraku. Dia tidak kecewa, saudara. Dia tidak kecewa. Kadang kita melakukan sesuatu yang tidak seberapa saja kita bisa kecewa sama Tuhan. Tapi Musa ini jasanya kepada Tuhan itu begitu besar, saudaraku. Tapi dia nggak bisa masuk. Kenapa Musa tidak kecewa, saudaraku? Kenapa Musa tidak kecewa? Maka kita hari ini Tuhan mengingatkan kita semua orang percaya, apalagi gembala-gembala yang memimpin gereja, perhatikan baik-baik, saudaraku. Musa tidak kecewa kenapa, saudaraku? Karena dia merindukan tanah air yang lebih baik di sorga. Dia merindukan tanah air yang lebih baik di sorga. Dia merindukan nanti suatu hari langit sekarang, bumi yang sekarang itu akan runtuh. Nanti ada langit baru, bumi baru. Dia merindukan itu. Maka di sini, saudaraku, kita ikut Tuhan, saudaraku. Kalau engkau melihat dunia ini, saudaraku, apalagi kau menjadi gembala, engkau lihat dunia ini seperti ini, saudaraku, engkau akan tawar hati. Engkau akan kecewa. Kalau engkau tidak paham, dari tadi sudah dikatakan, Pak Martin sudah katakan, kita yang penting itu kehidupan kekal kita. Belajar dari tokoh Abraham juga sama. Tokoh Abraham juga sama. Kalau Abraham kecewa, dia pulang kampung aja. Tapi dia tidak kecewa. Karena dia merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu kehidupan kekal di sorga. Musa juga seperti itu. Maka di sini Tuhan mengingatkan kita, saudaraku, hari ini kita yang mengawal orang. Saya tidak tahu pergumulan, saya kira saudara punya pergumulan sama. Kita bawa jemaat, ada jemaat dari bawah nggak mengenal Tuhan Yesus, kita bawa, kita bimbing sampai dia jadi. Ada yang miskin, kemudian jadi dia kuat kaya. Seperti kepada Ibu Maria katakan, kadang kita itu dituduh yang bukan-bukan, dituduh yang busuk-busuk. Padahal orang itu sudah diberkati luar biasa. Kadang orang tidak mau terima. Saya sih punya pemahaman, karena saya pegang apa kata Alkitab. Kita mengembalakan orang tidak dengan paksaan. Kalau dia masih mau gembalakan, saya bertanggung jawab. Saya tetap dalam doa, saya tetap kawal. Kalau dia tidak mau, yang sisa saya gembalakan. Saya doakan. Simple. Karena kita dilatih di dalam bisnis, apalagi saudara yang sering di dalam bisnis pen, kalau orang yang dipecat, misalnya orang keluar, dia sakit hati keluar, dia kerja sama orang lain atau dia kerja sendiri, itu sudah biasa. Itu sudah biasa, saudaraku. Yang penting apa, saudaraku? Satu ketakutan saya apa? Kalau orang meninggalkan gereja, kita masih tanya-tanya, dia masih ke gereja enggak? Kalau dia masih ke gereja, terima kasih. Kalau dia tidak ke gereja, nah itu jadi masalah bagi kita. Kalau dia ke gereja, dia nggak mau ikut kita, ya udah nggak apa-apa, yang penting dia ke gereja. Yang penting dia ke gereja. Yang kita kejar ini, yang kita lakukan itu bukan lihat yang ada di dunia ini. Kalau saudara lihat di dalam kita mengembalakan orang, saudaraku, kita lihat keadaan kita, saudaraku, engkau akan tawar hati, engkau akan kecewa, engkau akan meninggalkan Tuhan, saudaraku. Engkau jadi yang mengikut Tuhan juga sama, saudaraku. Ketika engkau melihat Tuhan, saudaraku, engkau mengikuti, engkau merasakan, kok aku nih secara materi kok orang kok maju amat ya, kok kita enggak ya? Pasti punya pemikiran itu, saudaraku. Yang jadi gembala pasti punya pemikiran itu. Kok orang semakin makmur ya, kok kita semakin susah ya? Atau misalnya yang percaya sama Tuhan Yesus, dia lihat kok orang semakin bagus ya, kok kita semakin susah ya? Saya mau ingatkan kepada saudara, di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam kita mengembalakan saudaraku,
yang kita rindukan itu sorga. Yang kita rindukan itu keselamatan, saudaraku. Kalau engkau fokus di dalam dunia ini, saudaraku, engkau tidak akan sanggup melayani Tuhan. Seperti tadi sudah dipaparkan Pak Matius, bagaimana, saudaraku, kita ini bukan profit oriented, saudaraku, bukan orientasinya bisnis, bukan orientasinya keuntungan. Kita ini melayani, saudaraku. Kadang kita rugi pun kita lakukan, saudaraku, untuk memuliakan Tuhan, saudaraku. Maka ini ada satu kerinduan kita, bahwa apa yang kita kerjakan, kalau saudara hari ini minta upah, ya upah, nanti semua akan kecewa. Kok di gereja GPE ya, mungkin ibu saya nggak tahu, tapi anak-anak puji Tuhan di jalannya udah lumayan saya lihat ya. Tapi kan banyak anak pendeta kan bilang, aduh, kok begini, kok tambah susah ya, tambah susah bisa lemas itu. Ya, kalau dia tidak tahu. Nah, tapi kalau seorang sudah tahu bahwa dia lakukan ini, dia merindukan sorga, dia tidak akan putus asa, dia tidak akan tawar hati, dia tidak akan kecewa sama Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya sangat percaya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Ya, jadi jangan tawar hati, jangan kecewa, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bisa didoakan lagi? Ya, kita bangkit berdiri ya. Ya, bisa di ya. Yes, thank you Lord Yesus. Terima kasih Bapakku yang mulia. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menguatkan kami Bapakku. Pada saat ini hamba doa juga Tuhan, tidak ada satupun yang tawar hati, tidak ada satupun kecewa. Karena Tuhan, Engkau Tuhan kami yang sangat baik, teramat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini saudaraku, ketika kita saat ini dekat sama Tuhan, kita nggak bisa terpisah daripada Tuhan, saudara. Ya, kalau kau terpisah daripada Tuhan, saudaraku, kau mau melihat kehidupan dunia yang pesta pora, saudaraku, engkau mau mengikuti seperti itu, kita nggak bisa, saudaraku, nggak bisa. Hari ini yang kita jalankan karena kita mengikuti Tuhan. Ketika kita menghadapi hidup kita seberat apapun, saudaraku, kita masih sanggup menghadapinya karena ada Tuhan yang menopang kita. Karena ada kekuatan daripada Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mau mengikuti Tuhan, saudaraku, engkau melihat kehidupan dunia ini, semerbak dunia ini, saudaraku, ketika ada persoalan kecil saja, saudaraku, akan membuat engkau tidak berdaya. Engkau tidak akan berdaya. Maka saya mau ingatkan kepada saudara, saat ini kita sudah memiliki Roh Kudus. Tuhan hadir. Itu adalah kekuatan yang luar biasa bagi kita. Itu adalah kekuatan bagi kita. Pernah suatu kali saya terjadi, seolah-olah Roh Kudus itu meninggalkan saya. Seolah-olah Roh Kudus itu meninggalkan saya. Seolah-olah Tuhan itu meninggalkan saya. Saya mau berkhotbah pun tidak bisa, saudaraku. Apa yang keluar dari mulut saya itu hampa, perkataan-perkataan sia-sia, tidak punya kuasa, tidak punya power. Seolah-olah Roh Kudus itu meninggalkan saya. Saya ucapkan mulut saya tidak bisa. Saya tidak bisa berkata dengan buah kuasa daripada Tuhan. Ketika saya menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, saudaraku, tidak ada reaksi apa-apa. Tidak ada kuasa Tuhan yang turun, saudaraku. Itu seolah-olah Tuhan meninggalkan saya. Seolah-olah Roh Kudus itu meninggalkan saya. Saya begitu gelisah, saudaraku. Ketika hanya persoalan kecil saya dan saya mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Biasanya ada Roh Kudus, ada Tuhan bersama saya.
persoalan yang besar saja, saya tetap tenang, saudara. Maka hari ini Tuhan ingatkan kepada saudara, Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan mau kita tetap melekat kepadanya. Tuhan mau tetap kita melekat kepadanya. Jangan jauh dari ibadah. Saat ini kuasa Tuhan bekerja. Saudara boleh berkata sesuatu kepada Tuhan. Kau boleh berkata kepada Tuhan, mungkin sudah tawar hati, kecewa, rohmu sudah lemah. Saat ini Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhanku. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Setiap roh yang melemahkan engkau dipatahkan. Roh yang membuat engkau tidak berdaya. Roh yang membuat engkau tidak takut, tidak taat kepada Tuhan. Aku perintahkan demi nama Tuhan Yesus, keluar. Roh yang melemahkan engkau, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kau terima urapan baru daripada Tuhan. Terima kekuatan baru daripada Tuhan. Semangat baru daripada Tuhan. Rohmu menyala-nyala, berkobar-kobar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku. Aku serahkan saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai kami semua bisa setia sampai garis akhir. Tuhan campur tangan, yang bisa bertahan mereka lah yang mendapatkan kehidupan kekal. Maka kau bertahan dalam menghadapi kekhawatiran hidup, dalam menghadapi tipu daya kekayaan, bertahan sampai garis akhir. Terima kasih Bapakku, aku percaya kami serahkan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Aku percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pada malam hari ini. Terima kasih, kami doa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.